Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Handarwin Asis. Di sini saya akan mencoba mensimulasikan tugas 2 dari mata kuliah jaringan komputer oleh Bapak Luhur Bayu Haji. Pada tugas ini ada dua objektif yang akan disampaikan. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana web traffic ketika kita melakukan request HTTP dari web client ke web server dan sebaliknya. Lalu yang kedua, kita akan melihat elemen apa saja yang terdiri dari TCP/IP protokol. Oke, kita langsung saja. Yang pertama, cara yang pertama adalah kita harus masuk ke simulation. Sudah masuk ke simulation, lalu kita harus pilih HTTP ke pada tab Event List Filter. Kita lihat di sini Edit Filter, lalu di sini semuanya masih tercentang semua. Kita klik Show All atau None, lalu kita pilih HTTP saja. Kita close. Oke, kita akan mengenerate HTTP traffic-nya. Yang pertama kita harus ke web client ya. Klik web client, lalu kita masuk ke desktop, lalu kita masuk ke bagian web browser ini. Ya, di field URL ini kita ketik www.osi.local. Lalu kita klik go. Ya, setelah kita membuat request, kita langsung masuk ke simulation panel, kita klik fast forward sebanyak 4 kali. Dan apa yang terjadi? Yang pertama, ini adalah stage di mana kita melakukan request dari web client. Requestnya itu berbentuk icon surat warna ungu ya. Dia akan dikirimkan kepada web server. Lalu step ketiga, web server menerima requestnya. Lalu step terakhir, dia akan mengirimkan, maksud saya, request itu kembali ke web client. Ya. Lalu kita coba cek dari yang ada di step pertama, HTTP. Nah, di sini ada beberapa informasi. Yang pertama, tab OSI model dan tab outbound PDU details. Kenapa di sini hanya ada outbound? Karena ini step pertama yang dilakukan oleh web client untuk mengirimkan request kepada web server. Jadinya di sini hanya cuma ada tab outbound PDU details. Di sini di out layer otomatis keluar layer 7 ini. Dia tipenya HTTP request kepada server. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini ada informasi di layer 4. Source portnya itu 127 yang ada di web client. Lalu destination portnya untuk web servernya itu 80 karena dia memanggil web server yang lokal. Lalu di layer 3 dikirim juga informasi IP header, yaitu source IP-nya. Di sini 192.168.1.1 dan destination IP yaitu di web servernya 192.168.1.254. Di sini masih dalam satu network yaitu network 192.168.1 ya. Lalu di layer 2 di sini dimuat informasi mengenai MAC address. MAC address yang source dan juga MAC address-nya destination-nya. Lalu kita lihat di layer terakhir ya. Nah, ini di layer port ya, layer 1 di ports. Dia bertugas untuk mengirimkan frame-nya dan
pesannya kepada web server. Kita coba buka detailnya di outbound PDU. Di sini ada beberapa informasi yang tadi sebenarnya bisa kita lihat di OSI model, lebih ringkas, ini lebih detailnya. Dari mulai portnya, port berapa yang kita panggil, terus juga source IP, destination IP, nah ini ya source port, destination port, dan juga ada HTTP request-nya. Di sini kita memanggil www.osi local. Lalu kita pilih ke next step-nya HTTP. Ya, di sini hanya ada layer 1 karena dia bertugas untuk mengirimkan paketnya ke dalam jaringan. Di step selanjutnya, step ketiga, di sini kita bisa lihat ada 3 tab OSI model, inbound PDU details sama outbound PDU details. Karena ini adalah step di mana web server menerima pesan dari web client dengan tipe data HTTP. Di sini bisa dilihat bahwa informasi yang diterima oleh web server atau di OSI modelnya web server di in layer dan di out layer di sini semuanya dalam posisi terbalik. Terbalik dalam artian nanti ketika dia menerima pesannya, maka nanti di out layer-nya dibalik supaya dia akan mengirimkan pesan kembali kepada web server, web client seperti itu. Lalu kita lihat ke outbound PDU details-nya, ke HTTP section. Nah, ini adalah respon yang dikirim oleh web server ya, untuk kemudian dikirim kembali ke web client. Nah, data connection-nya close, terus content length-nya 170, terus content type-nya text atau HTML, lalu servernya PT server /5.2. Selanjutnya di HTTP yang terakhir, nah, ini adalah informasi yang ada pada web client di mana request HTTP itu sudah diterima kembali oleh web client. Kita lihat di sini ada inbound-nya, HTTP responnya ini yang dikirim oleh web server. Ya, tujuan yang pertama mengirimkan request HTTP dari web client dan web server sudah selesai. Kita akan lanjut ke tujuan yang kedua, yaitu melihat elemen-elemen yang terjadi pada saat kita melakukan request dari segi TCP IP-nya. Caranya adalah kita harus reset dulu simulation-nya. Jadi ini sudah clear. Kita buka ini web servernya, kita tutup saja. Kita stop. Nah, ini kosong ya. Lalu di filtersnya, ini yang pertama tadi kan masih ada HTTP. Kita klik semua, show all. Nah, ini keklik semua. Lalu kita akan menjalankan request-nya ya. Kita klik lagi di sini www.osi.local. Kita klik dulu. Ya. Lalu kita klik fast forward, dikirim kembali.
sudah selesai ya, sudah ada checklistnya. Lalu kita bertugas untuk memeriksa eh, layanan DNS yang pertama. Kita klik. Lalu di tab OSI model yang terjadi pada di web client, kita bisa lihat destination-nya ke web server 192.168.1.1.254. Di sini di sini layer 7-nya, kalau tadi kita bermain di HTTP, ini di DNS layer 7-nya. Jadi DNS client mengirimkan query DNS ke DNS server. Nah, ini untuk layer 4-nya ini sama seperti yang tadi. Source portnya 1028, destination portnya berbeda nih, 53 karena ini port untuk yang DNS. Lalu dari segi layer 3 sama, IP-nya 192.168.1.1 untuk source IP. Lalu destination IP-nya 192.168.1.254. Lalu layer 2-nya masih mencatat MAC address. Layer yang pertama tentu saja di Ethernet. Lalu kita ditugaskan untuk klik outbound video details. Lalu kita lihat informasi yang terdapat di name. Di NS query-nya kita lihat name-nya, variable length yaitu www.oc.local. Lalu kita klik kotak DNS yang terakhir. Di sini ada terjadi di web client ya. Di web client, terus source-nya juga dari web client. Destination-nya 192.168.1.254. Di sini masuk ke in layers-nya ya. Lalu kita lihat info di address-nya. Ini DNS-nya sudah dijawab oleh web server dengan nama yang sama www.osi.local. Ini dijawab oleh si web server. Lalu kita klik ke proses HTTP yang pertama. Lalu kita lihat di layer 4. Nah, di sini kalau tadi di proses DNS-nya itu adalah source port-nya 1028 sama, tapi destination port-nya berbeda. Kalau tadi kan 58 atau 53 kalau tidak salah. Lalu ini HTTP sama dengan proses yang tujuan yang pertama tadi yaitu 80. Oke. Lalu kita lihat ke last TCP event. Nah, ini last TCP event. Lalu ini ada di web servernya. Source-nya dari web client, destination-nya 192.168.1.254. Di layer 4-nya, nah ini source port-nya adalah source dari web client, destination port-nya di 80, artinya pesan itu diterima oleh web server dari web client dengan port 80. Seperti itu. Ya, demikian simulasi dari tujuan yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.